Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuka ini memiliki rasa yang asam ya, misalkan acar, asinan, cuka apel, kemudian cuka pempek ataupun cuka-cuka lainnya. Tetapi ya, apakah cuka masih aman dikonsumsi selama kehamilan? Jadi sebenarnya teman-teman, cuka tidak termasuk dalam bahan makanan yang harus dihindari selama kehamilan ataupun selama sedang hamil. Boleh menambahkan cuka dalam makanan, tetapi jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Asam asetat merupakan kandungan pada cuka, ya, termasuk cuka putih yang sering digunakan pada saat pembuatan bakso, kemudian acar, cuka pempek, ataupun makanan lainnya. Mengkonsumsi asam asetat secara berlebihan, nah ini akan mengganggu ataupun membuat masalah pada pencernaan. Contohnya diare, radang usus, ya bisa mual-mual, bahkan bisa sampai muntah. Karena makanan ataupun minuman dengan pH yang terlalu asam ini bisa menyebabkan kerusakan gigi juga ya. Giginya bisa gampang rusak, gampang rapuh, ya bisa hitam-hitam nanti, kemudian bisa iritasi lambung, termasuk pada ibu hamil. Jadi kalau makan cukanya nggak berlebihan, ya aman ya. Tapi kalau berlebihan, ini bahaya untuk ibu hamil. Yang pertama, heartburn ya, GERD, gangguan asam lambung. Nah, jadi teman-teman ya, saat sedang hamil sebaiknya hati-hati kalau seandainya mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi acar, mengkonsumsi cuka pempek, ataupun yang berhubungan dengan cuka-cuka. Jadi jangan berlebihan. Karena bisa menyebabkan nanti tiba-tiba teman-teman ya dadanya terasa panas, ya mulutnya terasa asam, ataupun asam lambung naik, ya GERD. Nah, jadi teman-teman ya, ini terjadi karena mengkonsumsi cuka berlebihan. Kedua, kerusakan gigi. Kandungan asam pada cuka ini bisa mengganggu ataupun merusak lapisan pelindung gigi ataupun enamel gigi ya. Jadi kalau dibiarkan, nah pengikisan gigi ya ini bisa terjadi, akhirnya gigi bisa berlubang, bisa hitam-hitam, ya bisa rusak lah giginya. Termasuk pada ibu hamil. Nah, akhirnya apa? Kalau seandainya lapisan pelindung gigi ini rusak, ini mudah ya bakteri, kuman itu untuk merusak gigi teman-teman. Jadi sebaiknya ya jangan mengkonsumsi berlebihan. Atau saat mengkonsumsi cuka itu jangan lupa kumur-kumur ataupun sikat gigi ya, ataupun minum supaya tidak merusak gigi ataupun mengiritasi tenggorokan. Teman-teman, kalau tidak hamil mungkin infeksi gigi hanya mengenai diri sendiri, tapi kalau lagi hamil bisa saja bakteri nanti masuk ke aliran darah, kemudian nanti bisa berdampak pada janin ataupun pada bayinya. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Nah, mengkonsumsi makanan ataupun minuman dengan kandungan asam yang terlalu tinggi, misalkan yang terkandung di cuka ataupun golongan cuka-cuka ini bisa mengiritasi tenggorokan. Bisa menyebabkan sakit tenggorokan, bisa menyebabkan nyeri tenggorokan ya ketika menelan air minum, ketika menelan makanan, ya intinya ini membuat tidak nyaman. Bisa nanti akhirnya nafsu makan menurun. Padahal kalau lagi hamil, ya bumil ini butuh asupan gizi, butuh makanan yang bergizi supaya apa? Supaya kehamilan sehat, bayi sehat, ya terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jadi intinya adalah ketika hamil ini sangat membutuhkan gizi, nutrisi untuk perkembangan bayi dan kesehatan ibu. Yang keempat, interaksi dengan obat-obatan. Selama kehamilan, ya mungkin saja ibu hamil ini konsumsi suplemen, konsumsi vitamin, atau mengkonsumsi obat-obat tertentu yang diberikan dokter ataupun sesuai dengan resep dokter. Tetapi yang ditakutkan adalah ada beberapa jenis obat yang bisa berinteraksi dengan cuka. Akhirnya apa? Bisa menurunkan efektivitas obat tersebut. Nah, jadi hati-hati. Kalau perlu ya konsultasikan ke dokter kalau seandainya mengalami masalah selama kehamilan. Yang kelima, gangguan pencernaan. Bisa saja selama hamil, ya karena mengkonsumsi cuka tadi berlebihan, ya mengalami masalah pencernaan. Bisa mual, bisa mules-mules perutnya, sakit perut, bisa diare, ya bisa melilit-lilit perutnya. Nah, ini bisa terjadi oleh siapa saja. Jadi harus hati-hati. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi cuka yang aman saat hamil? Untuk mengkonsumsi cuka yang aman, itu sebaiknya diencerkan. Misalkan, ini contoh ya, cuka apel ini kan termasuk cuka juga ya. Nah, ini misalkan mengkonsumsinya 1 sendok, kemudian dilarutkan dengan 1 gelas air,
Nah, untuk minumnya itu pakai pipet supaya tidak mengenai gigi secara langsung. Kemudian jangan konsumsi terlalu sering ataupun berlebihan ya, jadi sewajarnya saja supaya tidak timbul efek samping ataupun efek buruk. Nah, tingkat toleransi setiap orang, setiap ibu hamil ini beda-beda ya, nggak bisa disamakan antara tiap orangnya. Ya bisa yang baru konsumsi dikit timbul efek, ada yang konsumsi banyak timbul efek. Intinya jangan berlebihan. Ya tahulah apa yang sesuai kemampuannya. Jadi kalau seandainya mau konsumsi cuka tiba-tiba timbul ada keluhan ataupun gejala, ya sebaiknya ya dihindari ataupun dibatasi. Intinya teman-teman ya, konsumsi yang secara berlebihan walaupun bermanfaat itu nggak bagus untuk tubuh kita. Konsumsi sewajarnya saja. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.